Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, opung-opung, makcik-makcik, pakcik-pakcik, nenek-nenek, sehat semua? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau ke Bahoro ini sejak tamat SD tahun 1990. Waktu itu kelas 6 lulusan, mau diajak kawan-kawan kepala sekolah, guru-guru ke Bahoro. Tak jadi. Tahun 1993 mau tamat lulusan sanawiyah setingkat SMP, mau ke Bahoro. Tak juga jadi. Rupanya ditakdirkan Allah tahun 2022 barulah sampai ke Bahoro. Dulu 32 tahun yang lalu, waktu saya mau diajak ke Bahoro, saya tak tahu gambaran Bahoro itu di mana, bentuknya macam apa. Cuman dikasih tahu, mari kita ke Bahoro, nanti di sana menengok monyet. Kita anak kecil taman SD, mana kita tahu? Yang penting dibawa jalan-jalan. Hari ini setelah tua, sampailah saya ke Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Disambut masyarakat meriah, ramai luar biasa. Dikasih pula tema pengajiannya, Islam rahmatan lil alamin. Nanti ibu pulang ditanya sama anak di rumah, dari mana mak? Pengajian Ustadz Somad. Apa judulnya? Islam rahmatan lil alamin. Apa ya arti Islam rahmatan lil alamin itu mak? Pokoknya rahmatan lil alamin lah. Islam rahmatan lil alamin diambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada yang nyebut Allah. Beda sama Qori tadi. Waktu dia membaca A'udzubillah, padahal pelan aja di suaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata jamaah? Allah. Pas giliran aku membaca, diam aja orang tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam-macam terpaksa gitu kan. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Amin. Begitu ku bilang mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, semua jamaah mau bilang amin. Ada satu ibu-ibu di situ, diam aja dia. Tanya sama kawannya, kenapa tak kau aminkan? Aku udah dapat. Apa maksud kau? Rupanya nama lakinya Rahmat. Mohon maaf Pak Rahmat, jangan disini. Sebetulnya apa arti rahmat itu, Bu? Oh, Bu. Apa arti rahmat? Hah? Apa arti rahmat itu? Ada yang menyebutkan rahmat itu katanya cinta. Ada pula yang menyebut katanya rahmat itu artinya sayang. Ada yang pula menyebut katanya cinta, kasih dan sayang. Kata jamaah, terserah Ustadz lah, kami udah kepanasan tak tahu. Apa beda cinta sama sayang?
Kalau ada anak sekolah SMP, SMA menengok anak gadis cantik, itu namanya cinta. Kalau ada pasangan atuk-atuk, nenek-nenek datang masih bergandeng tangan, itu namanya sayang. Kalau ada atuk-atuk menengok anak SMP, itu namanya gatal. Cerdas kamu. Jadi kalau cinta itu bentuk fisik, macam orang Melayu memuji. Apa kata orang Melayu kalau sudah memuji kecantikan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Apa kata orang kampung kami? So sweet. Tapi kalau sayang, dia tidak menengok kelebihan, tapi yang ditengoknya adalah menutupi kekurangan. Orang kalau belum menikah, itu cinta apa sayang? Cinta. Mana yang lebih putih, mana yang lebih cantik, mana yang lebih mancung, mana yang lebih kaya, mana yang lebih tinggi. Tapi kalau sudah dia menikah, menutupi segala kekurangan. Karena nampaknya lah segala kekurangan. Maka muncul kata-kata, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput tetangga. Jadi kata yang tepat rahmatan lil alamin adalah sayang. Siapalah yang mau berpanas-panasan, berjalan kaki, datang ke tempat yang tak ada kursi, duduk di atas rumput basah pula, tidak dijemput, tak diantar, dari mulai zuhur tadi, dari pagi, dari jam 10 sampai sekarang jam 3. Pastilah semua yang datang ini karena sayang. Kalau karena cinta tak mungkin. Jangan sampai ibu bilang datang kemari karena cinta, mengamuk bapak tuh. Yang pertama kemungkinan dia mengamuk, yang kedua sakit hatinya, tersinggung, sudah itu mati. Maka pertemuan kita ini karena sayang. Siapa yang membuat kita berkasih sayang? Dibuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Rahman pengasih, Rahim penyayang. Apa beda kasih sama sayang? Kalau sudah kasih pasti sayang. Contohnya bapak ngasih belanja, itu pasti sayang. Contoh yang tak sayang, tak mengasih, tak bisa begitu memahaminya. Rahman sayang untuk semua makhluk, yang Islam, yang tak Islam, yang baik, yang tak baik, Rahman. Sedangkan untuk yang beriman, untuk yang baik-baik, yang soleh-soleh, Rahim. Yang kita inginkan dua-duanya, supaya Allah memberikan kita Rahman dan Rahim. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Rahman dan Rahim. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi semua Bapak Bupati Kabupaten Langkat atau yang mewakili, Ibu Ketua Penggerak PKK. Banyak orang tak paham PKK nih, dibilangnya perempuan kurang kerja. Itu tak betul. Lalu kemudian hadir pula bersama kita tokoh-tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia, Forum Komunikasi Kecamatan, bapak-bapak dari TNI, Polri, semua hadirin hadirat yang hadir. Tak dapat disebutkan satu-satu, muslimin musliman, mukminin mukminat, yang belum kawin maupun yang sudah sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau sayang, apa tandanya? Yang pertama, kalau sayang tandanya selalu mengasih nasihat. Betul? Ngasih duit kita tak kaya, ngasih beras kita pun tinggal semuk lagi di rumah. Maka kasihlah nasihat. Ibu-ibu yang jilbabnya belum panjang, mudah-mudahan jilbabnya panjang. Yang sudah panjang jangan mengejek yang jilbab pendek. Kalau berkelahi antara jilbab panjang sama jilbab pendek, yang ketawa yang tak bercelana. Nasihat kasih. Kalau ada tetangga kita masih suka menceritakan aib orang, itu yang salah dia apa kita? Kita.
Kenapa mengajak dia bercakap? Jadi besok pagi kalau ada tetangga ngajak cerita, macam mana anak Sianu, macam mana menantu Sianu, macam mana, diam aja. Lama-lama balik dia. Kau kenapa tak bercakap? Kenapa bibir kok panas dalam, bodoh? Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa tanda sayang? Tanda sayang mengasih nasihat. Mau ngasih tanja, saya tak punya tanja, dikasih pakai tanja. Ini tak matching pakaian ustadz ini. Bisa pula tanja nyambung ke ulos. Tadi pagi dikasih omak kami ulos. Di mana tadi tuang? Di Tembung dipasangkan ulos. Sampai ke Langkat dipasangkan tanja. Dua-dua nih ada di Sumatera Utara. Hebatnya Sumatera Utara. Dulu saya kalau pakai sorban segini aja panjangnya cuman. Sekarang sampai hampir ke lutut. Rupanya makin panjang detail, makin panjang pula sorban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda sayang? Maka kita mengasihi, berbagi. Bisa mengasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, kasih beras. Tak bisa kasih beras, kasih senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Apa pula somat? Dari mulai pangkal jalan masuk ke dalam, kiri dan kanan bunga-bunga menyambut. Rasa-rasa macam film India rasa saya tadi. Tengok kanan bunga, kiri bunga, selamat datang Ustadz Abdul Somad, selamat datang, selamat datang. Lama saya temenuk, mak selamat datang, datangnya aja selamat baliknya. Tinggal selamat dan sukses, selamat dan sukses, selamat sukses. Apapun yang terjadi, tentulah mereka yang mengirimkan karangan-karangan bunga ini bentuk kasih sayang. Ada yang mengasih bunga, ada yang mengasih minum teh manis, ada yang mengasih kacang walaupun bungkusnya tak dibuka, ada yang mengasih kue, ada yang mengasih sound system, ada yang mengasih atap. Apa tanda sayang? Kita mesti berbagi. Apalagi sekarang ekonomi sedang sulit sejak datangnya Covid ini. Tapi alhamdulillah di ujung tahun 2021, di awal 2022 hilang Covid. Alhamdulillah. Cuman khawatirnya nanti pas Ramadan datang dia balik. Kita pun heran gitu. Jadi saya ditanya orang, bingung juga saya jawab. Ustadz Somad, kenapa kalau di awal tahun, ujung tahun dia tak ada? Kenapa nanti pas dekat puasa Ramadan, Idul Fitri dia datang? Saya bilang mungkin dia mu'alaf. Mudah-mudahan negeri kita ini selamat-selamat. Ini adalah bentuk kasih sayang. Apa tanda sayang? Yang pertama, berbagi. Dulu ingat saya almarhumah emak saya, kalau mau masak kue banyak dibuatnya masak. Untuk apa nih mak? Kita kasih ke tetangga. Rupanya setelah saya belajar baru saya paham apa pesan Nabi Muhammad SAW. Idza tabbahta, kalau kau memasak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi. Tapi jangan gara-gara ini di Bahoro sesedah Ustadz Somad ceramah di Bahoro asik bersedekah kuah aja orang tua. Kalau dulu Incek itu masih mau, Makcik itu masih mau mengirim daging. Sekarang tak ada ayam berenang di situ. Kuah aja gitu. Pas ditanya, kenapa ibu kirim kuah? Idza tabbahta fa'aktsir ma'aha, kalau kau memasak. Sedangkan kuah aja sanggup berbagi, apalagi kalau dibukakan Allah rezeki. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tak peduli sama orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita bertanggung jawab untuk mengasihi, menyayangi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kalau kita tinggal di Bahoro, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kalau tinggal di Jakarta, 40 rumah ke atas. Kebetulan dia tinggal di apartemen, 40 rumah ke bawah.
berbagi kepada tetangga. Sekarang orang tak mau tahu dengan tetangganya. Jangankan tetangga 40 rumah, kawan di sebelah pun tak mau tahu. Pingsan kawan di sebelah, bukannya dikasih, bukannya ditolong, dipoto pula. Habis itu diuploadnya, ada kawanku pingsan. Kesian. Apa tanda sayang? Berbagi. Sayang adalah berbagi. Hari ini saya lihat bagaimana masyarakat Bahorok berbagi. Luar biasa. Berbagi tenda mereka. Yang ini kepanasan, nanti ganti-gantian. Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Mau dibagi ibu nih kue. Mana bisa? Kalau ku makan kue berhenti ceramah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak Ustadz ceramah datang ke Bahorok, cerita bahwa kasih sayang berbagi, yang selama ini ibu-ibu yang pelit-pelit itu Pak Ustadz sekarang sudah baik. Dulu kalau dia bersedekah Pak Ustadz 2000 perak. Sekarang berapa? 2500. Ada perkembangan, ada kebaikan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita, insya Allah. Bisa kita berbagi kepada anak yatim, fakir, miskin. Ada panti asuhan di Bahorok. Ada? Nanti masakkan nasi banyak, bawa ke sana. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, rahmatan lil alamin, berbagi. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang. Bapak mau ngasih? Enggak, aku mau bertanya aja. Berapa anak yatim di sini Pak Ketua Panti? Ada sekitar 100 orang. Keluarkan, aku bawa nasi kotak ini. Berapa kotak Pak? Ada 3. Jadi semua dikeluarkan? Enggak lah, 2 orang aja. Ibu 2 orang, ibu 2 orang, ibu 2 orang, ibu 2 orang, bapak 2 orang, adik 2 orang, kakak 2 orang, opung 2 orang, nentulang 2 orang. Maka insya Allah bersama-sama kita bisa berbagi. Betul? Kalau sudah berbagi, alhamdulillah. Kalau belum berbagi, insya Allah. Sudah ku kasih tahu tak juga mau berbagi, inna. Bukan kataku. Hidup kipas angin. Alhamdulillah, patut tak ada berkipas di sini. Berbagi kipas. Ibu kalau berkipas jangan sikit-sikit aja, tak dapat kawan sebelah. Agak lebar-lebar sedikit. Namanya berbagi angin. Tapi jangan angin dari bawah. Pingsan kawan tuh. Ibu siap berbagi, Bu? Siap berbagi? Betul? Jujur? Berbagi suami? Ustadz nih memancing di air keruh aja katanya. Kata lakinya, kau tahu yang ku mau. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda sayang? Berbagi. Itu yang pertama. Bisa diamalkan? Insya Allah. Memangnya Ustadz berbagi apa? Jangan Ustadz cuma ceramah aja mengajak orang berbagi, berbagi, berbagi. Tahun yang lalu kami menerima santri tahfiz Quran, laki-laki 25, perempuan 25, gratis berbagi. Dari mulai tempat tidurnya, makannya, minumnya, odolnya, samponya, sikat giginya. Tahun ini 2022, anak laki-laki 25, anak perempuan 25, gratis berbagi. Dari mana duit Pak Ustadz? Banyak duit Pak Ustadz. Duit tak ada. Terus datang dari duit itu dari mana? Di antaranya ceramah-ceramah ini dikumpulkan, direkam, masuk ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sebab yang namanya duit ini tak ada cukupnya. Laukana beli ini ada muadian min zahab. Seandainya manusia punya satu lembah dari emas, gunung emas di tengah, tak akan pernah cukup. Pasti dia akan mengatakan kurang, sampai mulutnya disumbat tanah. Begitu mulut disumbat tanah, barulah dia bercakap. Maksud mulut disumbat tanah itu apa? Mati. Jadi kalau ada orang bersedekah, berbagi, menunggu kaya, kau kenapa tak berbagi? Nantilah tunggu anakku tamat sekolah. Kau kenapa tak berbagi? Anakku mau cari kerja, belum kerja. Kau kenapa tak berbagi? Anakku udah nikah, nunggu cucuku lahir. Kau kenapa tak berbagi? Sampai mati kita tak akan pernah berbagi.
Masak, masukkan segenggam beras dalam kresek. Besok segenggam lagi. 1 bulan berapa genggam? 25. Tanggal merah tak kita hitung. Berbagi kita antarkan, dimakan orang. Setelah dimasaknya dia baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah kenyang dia berdoa, ya Allah, orang yang mengasihi aku beras karena sayang ini, lapangkan rezekinya ya Allah, mudahkan jodohnya ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Ini tak tahu bininya menengok dari tadi. Apa kata kau? Siap berbagi? Insya Allah. Balik ke rumah, dibuka pintu kamar, baju 3 lemari, telekong sampai 7. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Rabu pink. Kenapa banyak betul? Telekong 2 cukup, cuci 1 ganti 1. Kalau aku cukup 1 aja Pak Ustaz. Jangan, pingsan kawan sebelah. Ustadz menyindir seragam kami ya. Enggak, ibu-ibu yang sudah punya seragam bagus. Allahu Akbar. Mudah-mudahan cepat lunas. Bagus. Untuk membangkitkan semangat. Ustadz sepele kali sama kami. Ini tidak kredit Pak Ustadz. Terus angsuran. Insya Allah mudah-mudahan berkah rezeki. Semangat ibu-ibu pengajian. Amin. Tapi di majelis pengajian dekat rumah saya bilang kalian tak usah pakai seragam. Gara-gara tak punya seragam malu datang, jangan. Tapi kalau sanggup beli untuk membuat persatuan, bagus. Ustadz, pengajian kita ada iuran. Kalau ada kalian duit, kasih. Tapi karena takut tak ditulis nama karena ngasih 2000 perak lalu tak datang pengajian, jangan. Karena yang penting ngaji. Apa pula ngangon? Hebat di Bahoro ini. Kusangka tadi di Bahoro ini tak tenang pengajian karena kepanasan. Rupanya semuanya tenang. Begitulah rupanya kalau orang sudah sayang. Yang pertama, apa tanda sayang? Berbagi. Yang kedua, apa tanda sayang? Berkorban. Bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Sampailah kau melewati masjid. Kalau cerita masalah pengorbanan, jangan ajarkan orang Bahoro tentang pengorbanan. Siang ini dari jam 10 tadi kami berkorban duduk di sini Pak Ustadz. Kami cuman mau menengok Ustadz. Kalau ceramah Ustadz udah selalu kami tengok di YouTube. Kami cuma mau nengok bentuk Ustadz aslinya macam mana. Tiba-tiba mobil tuh lewat, dikawal pula lah pakai pengawal, Satpol PP. Oh, ada yang berbatik. Marah ibu tuh tadi maju, dipukulnya kaca, hampir pecah. Saking sayangnya. Rupanya cinta itu membuat mata buta, telinga tuli. Ada seorang laki-laki jatuh cinta namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Jatuh cinta kepada perempuan namanya Lela. Siapa namanya? Lela. Lela ini biasanya hitam manis karena lahirnya waktu malam. Sampai akhirnya gila Qais ini kepada Lela. Maka Qais dipanggil orang Lela Majnun. Majnun artinya kalau bahasa kampung kami crazy. Ditanya oranglah kepada Qais, Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Lela? Kira-kira kau pilih mana Qais? Banyak betul Qais nih. Dunia beserta isinya kau pilih atau Laila? Apa kata Qais menjawab? Laubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Begitu rupanya kalau sudah jatuh cinta. Kata orang, Laila itu kan tak terlalu cantik Qais. Kenapa kau tergila-gila sama dia? Kata Qais menjawab, kalaulah kalian memandang Laila dengan mata Qais, sesungguhnya cinta bukanlah bentuk rupa, tapi karena roh yang sudah tergila-gila. Boleh ditulis untuk update status besok pagi. Tapi yang status yang udah mau nikah aja. Yang pacaran-pacaran jangan. Mudah-mudahan anak-anak muda yang di Bahoro pacaran segera putus.
Mudah-mudahan anak-anak muda yang bercewek-cewek pacaran-pacaran di Bahorok putus. Lebih 40 orang, hati-hati kalian. Nampaknya gelap masa depan kita nih, Beb. Kalau begitu cepat-cepat laku pinang kau pakai bismillah. Amin. So sweet. Apa tanda sayang? Berkorban. Sayang kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sayang kita dengan Islam. Sayang kita dengan ulama. Siap berkorban. Takbir. Pas giliran sedekah 2000 perak. Pas ditanya, kenapa kau kasih 2000 perak untuk masjid, surau, langgar dan musola? Langsung dibacakannya ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Sebesar biji sawi pun ada pahalanya, apalagi 2000 perak. Betul. Mari kita berkorban untuk agama Allah. Hari ini berkorban. Dia berkorban, tapi tak ada namanya disebut. Dia berkorban, tapi tidak naik memberikan kata sambutan. Yang disambut dari jauh Abdul Somad. Ditulis baleho besar-besar Abdul Somad. Gambar yang ditulis Abdul Somad. Nama yang ditulis sampai 2 baris. Tapi dia yang berkorban tak ada ditulis. Tak pula dipanggil ke atas. Siapa dia? Tukang pasang tenda. Tak ada protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari tukang pasang tenda. Lalu naik tukang pasang tenda ke atas. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan bahwa tenda ini jumlahnya sekian. Kita pasang warna kuning, ini tidak ada hubungan dengan partai manapun. Adapun tali-tali plastik ini kawanku yang masang, nanti ku panggilkan juga dia ke atas. Tak ada. Abdul Somad bisa ceramah di depan bapak ibu karena mikrofon suara menggelegar. Coba kalau mikrofon ini tak ada, jamaah ya. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Apakah karena tak tampil ke depan lalu mereka tidak berkorban? Mereka berkorban. Begitu banyak orang yang berkorban. Aku Pak Ustadz berkorban juga aku siang ini. Apa pengorbananmu? Korban perasaan kok. Masya Allah, tabarakallah. Siap berkorban untuk Islam? Atas nama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan berkorban karena manusia. Karena manusia itu hari ini jadi kawan, besok jadi kawan. Jangan terlalu habiskan cintamu untuk makhluk. Karena makhluk itu kau sayang-sayang, tapi akhirnya mati. 2 gendangnya. Kalau tak dia mati, kau mati. Atau kalian mati berdua. Sehidup semati sayang. Percayalah bang. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Menangis ibu itu di tepi liang lahat. Abang, biarkan aku masuk ke dalam, Pak. Biarkan. Ustadz melarang. Jangan, Bu, jangan, Bu. Saya ada di situ. Masuklah, masuk. Mana pula dia mau masuk ke dalam. Dia bilang, aku mau masuk ke dalam. Dihidupkannya pula kamera tuh streaming. Aku mau masuk. Aku masuk ke dalam. Habis itu ditengoknya, oh, tak ada yang like nih. Kita berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang berkorban siang ini, panitia, semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban. Ibu-ibu petang-petang dibawanya bakwan 20 biji. Mau kemana, Bu? Jual bakwannya? Enggak, ada pengajian wirid Yasin. Di Bahorok masih ada wirid Yasin. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Masya Allah. Ada pula yang bilang Selasa, kata. Ketahuan betul tak pernah ikut wirid Yasin. Hari Jumat sore, waktu yang paling afdal turunnya rahmat kasih sayang Allah selama sepekan hari Jumat. Di hari Jumat itu ada satu titik macam cermin, dan ba'da asar itu salah satu titik doa makbul. Maka petang-petang itu apa yang bisa kita bawa? Teh manis dingin bawa. Kau bawa apa? Teh manis dingin. Kenapa tak manis ini? Kau kalau mau nengok manis pas minumnya tengok aja aku. Sampai ke situ duduk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal
azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Begitu nanti baca Yasinnya, Bu. Karena sekarang banyak orang baca Yasin ini tak jelas bunyinya, mau cepat-cepat aja. Apalagi sekarang pakai masker pula, tutup. Masker tuh aja nampak bergerak. Tapi ini tak ada di Bahoro. Bahoro baik-baik semua. Amin. Apa ini? Kamera. Hebat orang Bahoro. Tak pakai kaki, ku sangka hantu tadi. Hampir ku bacakan ayat kursi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Enaknya kalau mikrofon ini kuat, suara kita tak enak, enak kedengaran. Ibu-ibu ini tak perlu bersuara, digerak-gerak aja udah. Padahal kalau dikasih di mikrofon, coba selawat, Bu, tak ingat aku. Inilah enaknya kalau kita bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Tak saya duga tadi bahwa tausiah di Bahoro ini akan semangat. Karena tausiah itu yang paling enak tuh malam. Macam tadi malam di Serdang Bedage, malam sejuk. Saya tanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang, besok kita di mana? Di Bahoro. Jam berapa tausiahnya? Jam 2, jam 3. Panas itu, Bang. Kita tengok besok. Ini jam 2, jam 3 ini jam-jam genting. Betul? Genting ini. Angin sepoi-sepoi, dekat kipas angin. Aku tengok Ustadz tuh kadang-kadang 2 katanya. Kadang-kadang 3 Ustadz tuh kan. Kadang-kadang ganteng Ustadz tuh kan. Bapak Ibu, jangan bangga kalau disebut ganteng. Ganteng itu artinya gajah tenggen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ditanya orang nanti, apa judul ceramah Ustadz Abdul Somad tadi? Masih ingat judulnya? Islam rahmatan lil alamin. Ada tulis di sini. Oh, ada di bawah, cuman tutup. Ini pelajaran akan datang kalau membuat baleho, buat judul itu di atas. Gambar itu di bawah. Biar supaya nampak orang. Saya tahu judul ini tadi pembawa acara menyampaikan. Adapun judul tablik akbar pada kesempatan kali ini berjudul Islam rahmatan lil alamin. Macam juara tinju saya rasa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya baru pertama kali ke Bahoro ini kan. Macam udah sering kita jumpa. Kata jamaah, kau aja yang so akrab gitu. Jangan ragu sedikit pun, itu sudah ada tenda-tenda penanggulangan bencana. Jadi kalau ada yang agak pingsan berkunang-kunang, tinggal panggil tim relawan. Dari jam 10 duduk, 11, 12, 1, 2, 3. Makan siangnya gimana? Montor. Pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas pengorbanan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustadz aja yang enak, tiba-tiba datang ceramah. Oh, tak seperti yang kau duga, Beb. Subuh tadi di Helvetia, habis subuh langsung pula kami ke langsung ke Tembong City. Habis dari Tembong langsung pula ada pengajian tadi, satu lagi tempat. Ini yang keempat. Balik dari sini nanti yang kelima. Doakan Ustaz Abdul Somad hidup. Banyak jamaah ngasih tahu, Ustaz yang banyak-banyak ceramah, cemas aku dengan Ustaz. Takut nanti Ustaz tinggal tulang sama kentut. Tapi rupanya berkat doa orang begini ramai, Masya Allah. Kalau yang dari depan ini masih bisa lagi melengok Ustaz Somad, yang belakang dari tadi tengkuknya aja nampaknya kan. Tak apa-apalah, aku berkorban katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini lapangan apa ini?
Sepak bola. Punya kampung, punya desa, punya sekolah. Oh, kecamatan. Masya Allah. Saya tangka tanah mau dijual. Kalau dijual, ada tanah mau dijual, beli. Buatkan nanti masjid, berkorban untuk duitnya, berkorban untuk agama Allah. Itulah yang akan kekal abadi mengalir walaupun sudah mati dimakan cacing tanah. Betul? Adapun berkorban untuk manusia karena akan sia-sia. Kenapa demikian? Bersandar di pohon yang rindang akan tumbang. Berkawan dengan manusia berubah menjadi musuh. Tapi kalau berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir sampai dunia kiamat, hancur berkeping, tapi tetap akan ada balasannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah berkata-kata, tapi tanya dalam diri kita, apa yang sudah aku lakukan berkorban untuk agama Allah? Fasholli li rabbika. Salat, setelah salat berkorbanlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku sudah kukorbankan lakiku Pak Ustaz. Hah? Apa maksud ibu? Ibu sembelih dia? Tidak Pak Ustaz, dia udah meninggal. Terus tiap tahun kupotongkan kambing pahalanya untuk dia. Oh, itu maksudnya korbankan. Kusangka disembelihnya lakinya. Pak Ustaz, boleh saya bertanya? Boleh. Apa hukumnya mengorbankan suami? Apa maksudnya, Bu? Menyembelihkan kambing untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Berkorban. Berkorban yang baik-baik. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi tidak akan diterima kalau tidak sholat, karena sholat adalah tiang segalanya, dan sholat itu pun sesungguhnya berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Ibu-ibu yang hadir ini pengorbanannya luar biasa. Makan siangnya tertunda, bontotnya salah bawa pula. Disangka rantang yang ini terbawa ini, dibuka tengok rupanya roti mari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, apa tanda sayang? Tanda sayang sering-sering bersilaturahim. Ustadz Rajudin, saya ke Aceh seminggu yang lalu, saya tanya ke Tengku Amrullah, di mana Ustadz Tengku Rajudin sekarang? Tengku Amrullah tak tahu entah di mana dia. Tiba-tiba teringat aja dengan beliau seminggu yang lalu. Rupanya berjumpa di Bahoro, abang kelas kami di Mesir Al-Azhar. Dijumpakan Allah di sini. Sahabat kami, guru kita semua dari Besitang, Ustadz Muhammad Husni Ginting meninggal dunia. Tak bisa saya datang. Dulu waktu mau ke Aceh, singgah kami di pesantren tempat beliau mengajar. Ingin bersilaturahim, berjumpa pula dengan mertua beliau di sini. Rupanya kalau ada niat baik kita, dipertemukan Allah. Kau tak mencari aku pun tak mencarimu. Allah mempertemukan kita. Bisa juga untuk update status sore ini. Jadi rajin-rajin bersilaturahim. Ini bukti sayang. Kawan-kawan kita yang meninggalkan kita, mati menghadap Allah, bisakah dia datang lagi menjumpai kita? Bisa, cuman kita tak siap menerima dia. Datang dia malam-malam jam 12, hai katanya. Apa tak pingsan kita? Oleh sebab itu maka mumpung masih ada hayat di kandung badan, umur masih panjang, sering-sering bersilaturahim. Ada maulid Nabi, datang. Ada Isra Mi'raj, datang. Ada nuzul Quran, datang. Ada tahlilan, datang. Ada orang mati, datang. Ada anak lahir, datang. Ada orang nikah, datang. Kau datang nanti nikah sih? Enggak. Kenapa? Sakit kali hatiku. Aku lebih dulu lahir. Kenapa pula dia lebih dulu nikah? Jangan-jangan dia pakai pelet. Nanti acara peresmian rumah Sianu kau datang? Enggak. Kenapa kau tak datang? Jangan-jangan dia pakai tuyul. Musuh hati, dendam, kesumat. Anak Sianu lahir, kau nanti datang? Enggak. Aku udah 10 tahun nikah tak ada anak. Dia baru nikah bulan Januari, bulan April langsung lahir. Itu namanya hamil minimalis. Di Bahoro masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah diskon.
Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada acara orang nikah, Bapak datang. Kalau ada orang acara walimah, Ibu datang. Kalau tak diundang, jangan. Datang aja dia datang. Diambilnya urap, diambilnya ikan panggang, diambilnya gulai kambing. Ditanya orang, kau siapa yang ngundang? Kata Ustaz Somad, apapun asal nampak kau tenda, datang. Aku tak mau juga dikatakan sesat menyesatkan. Ustaz apa itu? Ustaz sesat itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz enak aja ceramah di atas kami, yang ketawa nih lapar. Dari jam 10 tadi tak makan Pak Ustaz. Tapi kau bawa bontot, ku letakkan di dekat kaki, diambil kawan ke pula. Itulah tanda sayang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda sayang? Selalu menyambung tali silaturahim. Dulu begitu mau jumpa mengulurkan tangan. Sekarang pos mau jumpa, kata. Salam apa nih Pak? Kopi. Dulu pas mau jumpa senyum, sekarang tak ada senyum. Kau kenapa tak senyum? Macam mana aku mau senyum? Muka aku tutup kamarnya. Kenapa lain bentuknya itu? Ini bukan masker. Terus pempes anakku. Lupa bawa masker. Ada razia di jalan. Nampak polisi depan sama Satpol PP. Dibuka-buka. Itu yang atau jangan Ibu bayangkan pas sembahyang nanti At-tahiyatul mubarak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tak selamanya ceramah begini. Kadang ada di suatu tempat itu ceramah diam aja. Lurus-lurus saja. Di zaman ini mari kita perjuangkan, mari kita berkorban. Jadi ceramah ini tergantung suasana hati juga. Kenapa Ustaz cair aja di Bahoro ini? Karena memang begitu suasana hati saat ini. Rupanya orang Bahoro ini hatinya lembut-lembut. Apa tandanya lembut? Dikasihnya wak tanja. Apa tanda lembut? Dikasihnya tempat karpet 3 lapis. Entah karpet siapa yang dipinjam orang. Masya Allah, tabarakallah. Sering-sering sambung silaturahim. Ini sekarang sejak zaman medsos ini orang tak lagi mau silaturahim. Mau mati-matilah, mau pingsan-pingsanlah, mau nikah-nikahlah. Yang penting update status ini. Selamat menempuh hidup baru. Amin, amin, amin. Selamat mati. Amin, 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 amin. Mohon maaf tak bisa datang tahlil. Amin, 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 amin. Selamat anak lahir akikah. Amin, amin, amin. Kau kenapa lah tak mau datang ke rumahku? Aku tak bisa makan kambing. Kau datang bukan ku minta makan kambing. Aku mau bersalaman, menengok kau pun naik darah tinggiku. La ilaha illallah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita jadi putus silaturahim. Ada di sini orang Muhammadiyah? Ada. Ada orang Al-Wasliyah? Ada. Ada orang Nahdlatul Ulama? Ada. Itu hanya kendaraan, itu hanya organisasi. Jangan gara-gara partai, jangan gara-gara calon, jangan gara-gara ormas kita putus silaturahim karena kita mati membawa yang kita sepakati bersama. La ilaha illallah. Kalau kita mati, ada ditanya orang rupanya, partai kau apa guys? Ada. Kita mati nanti dibisikkan ke telinga. Ada rupanya ditanya, kau orang mana? Aku orang Bahoro. Masuklah kau ke surga. Kau orang mana? Orang Riau. Nunggu daftar jadwal. Semua kita akan diuji. Marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka Ka'batullah, ma imamuka Al-Quran, man ikhwanuka Al-Muslimun. Saudaraku semuanya adalah orang Islam. Ada saudara seagama Muslim, ada saudara senegara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kesatuan Republik Indonesia, macam-macam agama, suku dan bangsa. Kita diikat oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan ajarkan orang Bahoro tentang menerima orang asing. Turis-turis banyak datang kemari kan? Saya dengan cerita aja. Kawan saya dulu ada, saya tanya, tamat pesantren. Di mana si Anu sekarang? Dia sekarang kerja di Bahoro. Kerja apa? Jadi guide. Guide itu apa? Membawa turis buli-buli. Oh.
Bule itu apa? Bule itu rambutnya pirang. Dari mana orang tuh? Dari barat. Oh, bule. Kalau laki-laki, Pak Le. Datang bule berdatangan ke Bahoro. Makanya saya begitu mau diajak Ustadz Iqbal ke Bahoro, dalam hati saya, masih ada tak orang Bahoro ini yang mengaji? Jangan-jangan udah jadi bule semua. Rupanya di antara pengajian beberapa hari ini, sejak hari Kamis saya datang, semalam hari Jumat, hari ini Sabtu, besok Ahad pulang, di Bahoro ini yang paling ramai melimpah ruah. Mau bule, mau Pak Le, mau siapapun yang datang ke Bahoro tidak merubah akidah kami, karena kami rajin bersilaturahim di masjid, di rumah, di nikah, di akikah, di walimah, karena kami bersama dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan pecah persatuan kami. Takbir. Masya Allah, masih kuat takbir. Jadi kalau saya bertakbir itu sebetulnya saya sedang ngetes masih siap tak jamaah. Karena di beberapa tempat pas awal-awal takbir, Allahu, pas di ujung-ujung takbir, Allahu Akbar. Saya kalau ceramah itu tidak menghadap searah saja, saya tengok ke kanan, saya tengok ke depan, saya tengok ke kiri. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu petang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Lambaian itu pun tanda sayang juga. Kan ada lagunya itu, lambaian tangan. Saya kan tak mau aja menyanyi nih. Kalau mau direkam 3 album, bangkrut artis-artisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda sayang? Berbagi. Apa tanda sayang? Berkorban. Apa tanda sayang? Menyambung tali silaturahim. Apa tanda sayang yang keempat? Mudahkan urusan Ini sekarang banyak orang ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang yang menyulitkan, menyusahkan urusan orang lain, disusahkan di kubur, disusahkan di padang mahsyar, disusahkan di timbangan amal, disusahkan meniti titian siratal mustaqim, disusahkan hisabnya, susah masuk ke surga. Maka mudahkanlah urusan orang, betul? Tapi tetap ikut aturan. Saya tak ingin pegawai-pegawai yang hadir ini, petugas pajak, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai segala macam, tiba-tiba besok mau urusan, gimana Pak? Ada udah mudahnya masuk. Gimana nih Pak? Ada udah cincai itu semua. Mana? Itu tak betul juga. Itu berarti tidak amanah. Itu berarti pengkhianat. Mudahkan urusan. Termasuklah urusan saya pulang nanti, tolong mudahkan. Karena kalau aku tengok ngeri nih mau keluar. Luar biasa cinta orang Bahoro ini. Tapi insya Allah dimudahkannya segala urusan. Mudah-mudahan urusan yang mau nikah dimudahkan Allah. Urusan yang hamil mau melahirkan anak dimudahkan Allah. Alhamdulillah Ustaz, lebih 40 orang mengaminkan di Bahoro kemarin. Istri saya mudah melahirkan. Padahal anak pertama susah, anak kedua susah, anak ketiga operasi, anak keempat kemarin asyik lahir. Insya Allah. Udah berapa lama saya tausiah? Waktu asar Bahoro menunjukkan pukul, jam berapa asar sekarang? Jam 4. Oh, masih ada 20 menit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan tuh orang sedang jatuh cinta. Kalau sedang putus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama maknanya, Allah Maha Besar juga, cuman bunyinya lain. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Kalau anak susah tidur, selawatkan. Laki susah tidur, belikan antimo. Abang minum ya bang. Kenapa anak kita kau selawatkan? Abang nih udah tak masuk lagi selawat nih bang. Abang minum bang, diminum. Rupanya dibuatkan ibu tuh 3 papan. 3 minggu tuh tidur. Hampir macam Ashabul Kahfi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan urusan ibu semuanya mudah. Hidup nih kalau sudah datang masa susah, bangun tidur tengok jam, terlambat pula bangun jam 7. Mau sholat diputar keran, mati pula air, paksa bertayamum. Masuk ke kantor pergi kerja, berdebu-debu. Sampai di tempat kerja, kebetulan pula atasan sedang inspeksi, disuruhnya tegak berdiri upacara sampai jam 12. Selesai itu mau makan siang, dompet pula tinggal. Mau menelpon bini di rumah, handphone pula rusak. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini tenang? Tenangkan orang lain. Bagaimana supaya hidup kita ini kenyang? Kenyangkan perut orang lain. Bagaimana supaya kita ini hidupnya mudah? Mudahkan urusan orang. Ustaz Somad kalau diundang tidak pernah minta pesawat mesti jet pribadi. Tak pernah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ustaz Abdul Somad yang titelnya 2 meter. Kami mau ngundang Pak Ustaz, buat proposal, kirim DP, pesawat mesti jet pribadi, hotel bintang 5. Sampai sekarang tak pernah. Kalau ada orang mengatasnamakan Abdul Somad seperti itu, berarti bukan Abdul Somad yang ini. Abdul Somad yang mana? Terlaknat di hadapan Allah SWT. Abdul Somad datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan berarti aku hantu. Mudahkan urusan dakwah, jangan dipersulit dan dipersusah, dimudahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyulit-nyulitkan orang, mati kalian nanti susah sakaratul maut 6 bulan tak mati-mati. La ilaha illallah. Mati-mati. Dibukakan atap biar supaya cepat nyawa tuh keluar. Tak juga mati. Dipukulkan pakai daun kelor, tak juga mati. Dijuskan kelor, diminumkan, tak juga mati. Diam-diam tengah malam diambil bininya batang kelor, dipukulkan, mati. Mudahkan urusan orang. Gaji karyawanmu, tukang panenmu, tukang brondolmu, tukang pupukmu, tukang cuci anakmu, tukang suap makannya, karyawan, security, jangan dicekik batang lehernya, dipersulit, dipersusah, betul? Apa yang akan kau bawa nanti mati, disumpah serapah orang, ditunjuk orang batu nisanmu. Kubur siapa itu? Itulah kubur orang bakhil bin pelit bin kedekut bin medit. Tapi kalau kita mudahkan urusan orang, siapa itu? Itulah orang yang selalu memberikan kemudahan. Pembangunan masjid dimudahkannya, surat izin mendirikan masjid dimudahkannya, urusan memasangkan listrik dimudahkannya, urusan memasangkan air dimudahkannya. Man yassara an muhsinin, siapa yang memudahkan urusan umat Islam, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Sakratul mautnya mudah, sedang makan mati. Indahnya mati. Kalau bisa mati kita ini husnul khatimah dan dalam keadaan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut. Ustaz Somad tolonglah doakan Pak Ustaz, orang tua kami ini tak mati-mati, sudah dibacakan Yasin tak juga mati, tahlil tak juga mati, tolonglah Ustaz bacakan. Alhamdulillah dikirimkan suara pakai MP3, dengarkan ke telinga kanan. 2 hari sesudah itu langsung, alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Begitu didengar langsung meninggal Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, katanya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai tausiah jam 3 kurang 15. Sekarang jam 4 kurang 15. Jam saya ini agak cepat sedikit karena baru. Tadi ada orang masuk Islam, bersyahadat, lalu saya bimbinglah dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terharu saya menengok dia bersyahadat itu, masuk Islam. Saya buka cincin kesayangan saya. Ada tulisan di situ, UAS, ujian akhir semester. Saya sarungkan ke tangan dia. Saya peluk dia, laki-laki bukan perempuan. Datang Pak Amir di sebelah dia, dikasihnya lah saya jam tangan. Itulah maka dari tadi saya menengok-nengok jam biar supaya tahu orang jam tangan. Dari kayu pula jam ini. Kayu. Dulu kita disuruh cari kayu untuk masak, sekarang jadi jam tangan. Kalau dipakai jam ini, nanti masuk ke pesawat airport tak berbunyi lagi detektor. Selama ini asal masuk mesti dibuka, mesti dibuka. Itu pun berbunyi juga dia. Tep. Buka jamnya Pak, udah. Buka dompetnya Pak, sudah. Buka topinya Pak, sudah. Kenapa berbunyi juga? Rupanya lutut besi. Ibu sama bapak yang kebetulan lututnya besi jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung mendengar pengajian saya, pulang berkunang-kunang mati. Kalau kita berkasih sayang bersaudara tak tersinggung. Karena Abdul Somad datang ke Bahorok bukan untuk menyinggung, tapi untuk menebarkan kasih dan sayang. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad pulang dari Bahorok, orang Bahorok makin saling berkasih sayang, makin saling berbagi, makin saling menasehati, makin saling bersilaturahim, makin saling memudahkan urusan. Itulah yang mau ku dengar berita dari Riau. Siap? Jangan nanti yang ku dengar cerita, cemana setelah aku ceramah kemarin, sampah berserak di mana-mana. Cemana setelah ceramah kemarin, ada anak-anak yang kehilangan emak, ada emak yang kehilangan laki. Karena dilarikan pelakor. Ibu kalau ketawa tahan-tahan sedikit. Karena ada beberapa jamaah ketawa, keluar air kencing dari bawah. Pas ditengok acara 2-3 hari seminggu sesudah itu, bermatian rumput lapangan bola. Masya Allah, tabarakallah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Yang terakhir, yang kelima, apa tanda sayang? Saling mendoa. Aku tak pandai doa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Bahorok. Orang Bahorok pakai bahasa apa? Melayu. Kemana, kemana, kemano, kemana? Oh, pakailah bahasa Melayu. Banyak orang kata dia berdoa mesti bahasa Arab. Nah, pakai Pak Ustadz, aku mau mendoakan anakku supaya jodohnya dekat. Kau orang mana? Orang Jawa. Apa pakai bahasa Arab? Ya Allah, iki bojone orang teko wis orang dina. Cuman kalau doa itu agak khusus spesial, jangan kuat-kuat kali. Apalagi di masjid didengar kawan sebelah. Ya Allah, iki ini bojone orang teko. Itu jawab sama sebelah. Ya wis be aku aja. Ya, jadi oleh sebab itu doa. Ada orang Jawa? Telepon kabari, Hafiz. Insyaallah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Bingunglah orang Jawa yang menonton. Pakai tanjak Melayu, pakai ulos, bahasa Jawa pula kata dia. Dia tak tahu kita ini adalah orang negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Papua, sampai akhir zaman kita tetap akan bersama. Betul? Kenapa kita bersama? Ustadz bilang bersama, kita kan mau pulang Pak Ustadz. Betul, aku akan pulang ke Medan, besok pulang ke Pekanbaru, setelah itu nanti akan ceramah ke Jakarta, setelah itu nanti ke Kalimantan Barat, setelah itu nanti akan ke Batam. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah, karena kita tetap bersama dalam doa. Saya yakin dan percaya di tengah malam saat ibu bapak berdoa meleleh air mata, ya Allah, Ustadz kami, Ustadz Somad, gemukkan dia sikit ya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu yang pertama ring 1 dulu. Doa itu pakai ring-ring juga. Ring 1, Rabbil firli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2, Rabbi habli minas salihin. Ring 3, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Aku belum pandai berdoa sendiri baru masuk Islam. Aku belum pandai berdoa sendiri baru hijrah, baru tobat. Aku belum pandai berdoa sendiri baru ke masjid. Aminkan doa imam. Ini banyak orang tak mengaminkan doa imam. Kau kenapa tak kau aminkan doa imam? Lain doa dia, lain doa aku, Pak Ustaz. Kenapa begitu pula? Dia minta hujan karena dia punya nanam sawit, aku nanam karet, tak mau hujan. Aminkan aja doa imam itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Tapi kalau ibu sholat tahajud sama bapak malam, jangan asal amin-aminkan aja. Tanya dulu, apa doa kau tadi bang? Takutnya berdoa dia, Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan jadidatan faniyatan. Ibu di belakang, amin. Dia tak tahu, dia tak pernah di pesantren. Rupanya isi doa tuh, ya Allah kasihlah aku bini baru yang cantik. Tapi kalau ibu paham, begitu lain doanya, ibu tanya, maksud Allah? Insya Allah semua doa baik-baik semua. Di Bahara orang kalau habis sholat masih baca doa? Alhamdulillah. Di tempat lain tak ada lagi baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngambil remote. Wah, Manchester United, Liverpool, Barcelona. Nonton bola tak salah, tapi jangan sampai tinggal sholat. Apa pula soman? Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdunya suara orang Bahara, Masya Allah. Pas didatangi ke masjid, rupanya flash disk. Yang ku khawatirkan nanti banyaklah di surga itu, masuk surga itu flash disk sama CD. Maka kita saling berdoa, doakan Ustaz Abdul Somad. Di akhir majelis, mari kita berdoa mudah-mudahan yang dililit hutang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Kita menjadi orang yang berkasih sayang. Hati suami lembut sayang kepada istri, hati istri lembut sayang kepada anak-anak, hati rakyat sayang kepada kepemimpin. Negeri kita Bahara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.